Sambil menunggu lampu, tapi aku yakin dan percaya pasti Tuhan akan bantu kita dalam ibadah hari ini. Dan mari kita sama-sama siapkan hati, kita akan sama-sama memuji, memuliakan Tuhan Allah kita yang agung. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah tempatkan kami kembali ya Bapa di tempat ini untuk kami sama-sama berkumpul. Kami mau memuji, meninggikan Engkau Tuhan Allah kami yang agung. Berkati setiap kami ya Tuhan dalam ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Biar kiranya apa yang kami nyanyikan pada hari ini, puji-pujian kami, firman yang kami dengar Tuhan, membuat kami semakin dekat lagi kepadamu, semakin sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, meninggikan Engkau. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari sama-sama nyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami puji Engkau Tuhan, kami nyatakan ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan
Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Dan biarlah seluruh langit dan bumi memuji Tuhan. Let's sing together. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan yang menebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Let's sing Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, can you sing, let's sing. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin.
Shalom, shalom. Silakan duduk jemaat. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati untuk memberi. Jadi pertama-tama aku bersyukur banget untuk sharingnya Josa dan Keina di bulan ini. Luar biasa loh. Tadi malam aku pas lagi persiapan aku nonton soalnya. Jadi pas Josa bilang kalau Tuhan itu udah set kita sebagai priority. Apakah kita menempatkan Tuhan sebagai priority? Itu I think it's a good question to ask yourself. Terus apalagi pas Josa bilang, coba deh kita mengevaluate dari spending kita ataupun kayak dari waktu kita. Wah ya salam deh. Terus pas Keina yang dia bilang kan, dia bilang giving away is way more satisfying than receiving. Ya kan? Itu kalau katanya si Pak Nino itu kan, itu paradoksa Tuhan kan. Ya, worldly value itu kan kita harus receive in order to be satisfied. Tapi kalau kata Tuhan, yang paradoks adalah no, you have to give. Untuk apa namanya? Untuk bisa reach that satisfaction. Makanya itu paradoksnya Tuhan. Jadi thank you Josa, Keina, luar biasa. Memasuki Oktober, kayak Josa bilang kemarin, kerjaan-kerjaan di kantor tuh makin gila. Review target, terus kita karena udah waktu tinggal 3 bulan, kita harus menyusun ulang rencana supaya kita bisa achieve target itu. Untuk aku sendiri ya, beban pikiran makin banyak lah. Wah, akhir tahun nih kan. Udah pikiran tambah banyak. Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam, meeting sampai malam, pulang sampai rumah udah jam 11, langsung tidur, pagi-pagi bangun jam 5:30 udah pergi lagi. Kok mikir-mikir, kok masalah nggak kurang ya? Kayak kalau dikerjain terus nggak tetap aja gitu kan? Kayaknya ada juga rambut rontok ntar. Nah, jadi kayaknya ada yang salah tuh. Nah, jadi gini, awal bulan ini Mama tuh sempat lagi nggak enak badan. Waktu itu Om Nino ngejenguk Mama. Terus ngobrol-ngobrol, Om Nino bilang, lu tuh mikirin apa lagi sih In? Semua tuh udah baik loh, Tuhan tuh udah jagain semuanya. Terus aku mikir, bener juga ya. Bener juga ya, ini kayaknya ada ayatnya deh. Ya udah, terus aku jadi keinget, ini ada ayatnya nih. Terus besoknya, pas aku lagi sama Mama, aku share ayatnya. Aku inget nih ada ayatnya, di Amsal 3 ayat 5-12. Aku mau bacain versi The Message-nya. Kalau bahasa Indonesianya itu, judulnya Berkat dari Hikmat. Tapi kalau versi The Message-nya, judulnya itu Do not assume you know it all. Jangan pikir lu tahu bro. Lu gak tahu apa-apa soalnya. Gitu, nah oke. Aku baca ya. Ayat 5-12. Trust God from the bottom of your heart. Percaya Tuhan dari hatimu yang paling dalam. Do not try to figure out everything on your own. Ini yang paling penting. Do not try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He is the one who will keep you on track. Do not assume you know it all. Jadi, we are not meant to figure out everything by ourselves. Karena kita tuh terbatas. Mungkin kalau ada yang belum tahu kalau kita terbatas, coba deh nggak tidur 2 hari. Langsung pegel-pegel badannya, pegel-pegel masuk angin. Artinya apa? Kita tuh terbatas. Emang it is part of our life adalah mendengarkan Tuhan. Karena Tuhan itu yang akan keep us on track. Dia tuh secara aktif dengan semua resource dia yang unlimited, itu yang will keep us on track di dalam hidup ini. Jadi, do not try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. Aku sangat diberkati dengan ayat ini. Semoga ini menjadi reminder buat kita semua ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami diingatkan bahwa kami sebagai manusia itu terbatas Tuhan. Dan hidup kami itu sangat bergantung dengan Engkau. Ajari kami Tuhan untuk passionately seeking you Lord, because you are the one who will keep our life on track. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami untuk memberi, persiapkan hati kami untuk kami dapat memberi yang terbaik. Amin.
Dekat padamu, itu rinduku. Yes, Tuhan, dekat padamu. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan
I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. I look to the cross, I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I say. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I say. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I say. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. You reign, God. You reign. Engkaulah Allah yang memerintah hidup kami, Tuhan. Kami terbatas. Kami adalah reruntuhan, Tuhan. Kami enggak mampu. Oleh sebab itu biarlah pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala kehancuran kami, dengan segala all our wounds, kami mau melihat kemuliaan Tuhan melalui firman-Mu, Tuhan. Berbicara, hadir di tempat ini, Roh Kudus bekerja secara bebas bagi hamba-Mu juga seluruh jemaat di tempat ini, juga untuk seluruh yang sedang online. Lawat kami, jamah kami, bentuk kami, murnikan lagi Tuhan, kuatkan lagi Tuhan, pulihkan lagi Tuhan, teguhkan lagi. Kami minta Engkau hadir Tuhan. Kami minta Engkau hadir. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami hanyalah cerita Engkau saja. Kami mau mengatakan pada pagi hari ini, we love you so much Jesus. Thank you Jesus. Berbicara, kami undang Kau
Dan kami hanya meninggikan satu nama. In Jesus mighty name. Semua yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Terima kasih praise and worship. Luar biasa. Selalu dalam hadirat Tuhan yang speechless ya. Di dalam hadirat Tuhan we can cry. Di dalam hadirat Tuhan kita dipulihkan. Kita disembuhkan. Kita dikuatkan. Nggak ada hal yang lebih indah. Diam di dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengatakan pada pagi hari ini. Untuk Bapak Ibu yang hadir. Yang seeking God. Seeking God passionately. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berarti engkau memprioritaskan Tuhan untuk hari Minggu pagi ini. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Masih dalam tema passionately seeking God. Wow. Wadidaw judulnya nih. Tapi sebenarnya judul ini it's so difficult untuk mengerti dalam kalimat saja. You have to experience more. Makanya kalau dibilang mencari Tuhan, passionately, sungguh-sungguh. Jadi jangan baca covernya aja. Masuk ke dalamnya lebih dalam lagi. Ya enggak? Oleh sebab itu ayat yang menjadi tema bulan ini, yuk baca lagi yuk. Biar benar-benar menjadi rema. Biar seluruh jemaat alamin sama-sama. Singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Saya mau menekankan bahwa orang-orang yang mencari-cari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saya ambil dari perjalanan Esther. Seorang wanita yang luar biasa. Saya kalau berdoa selalu bilang gini ke Tuhan. Tuhan, saya mau urapan Esther. Karena keren banget. Saya gak bakal baca semuanya karena hanya ada 3 ayat yang menurut saya it's really pop up me. Untuk kita di bumi tiba-tiba tidak kekurangan satu apapun yang baik. This is happen di dalam perjalanannya Esther. Bagaimana dia sampai ke dalam tujuan Tuhan dan dia benar-benar have a God favor. Dia alami suatu kebaikan demi kebaikan, satu kasih karunia ke kasih karunia yang lain. Saya kasih nanti dibaca ya, karena ini singkatnya waktu sebenarnya saya hanya pakai 3 ayat di Esther ini. Tapi dibaca dari Esther 1 sampai akhir mungkin Esther 10. Jadi Esther ini adalah seorang sebenarnya yang gak dianggap. Sangat tidak dianggap. Dia hidup di dalam zaman Ahasiweras. Jadi dia itu, Ahasiweros itu adalah suatu zaman kerajaan yang sangat besar. Saya mau kasih tahu ya, besarnya itu apa? Merajai 127 daerah. Dari India sampai Ethiopia. Itu ada nanti di Esther 1 ayat 19. Jadi besar. Muncullah seorang wanita yang bernama Esther. Dia hidup di dalam zaman ini. Tapi waktu dia hidup, dia adalah orang yang menetapkan dirinya di Persia, orang biasa banget, asal diketahui bahwa dia itu orang yang kehilangan bapak dan ibu.
Selain dia kehilangan bapak dan ibu, waktu dia kehilangan dia diangkat oleh saudara dari bapaknya yang bernama Mordekai. Udah itu saudara bapaknya juga orang buangan. Jadi udah double buangan nih. Kita kalau diadopsi tuh sama orang yang lebih better ya harusnya ya. Ini enggak, sama-sama buangan. Double buangan lagi dari suku Benyamin. Nah tapi what is this? There is a God times. Di mana pada saat kerajaan itu berdiri dalam pengawasan Hegai, tiba-tiba si raja bilang, saya mau ganti nih ratunya. Pada saat itu yang memerintah adalah Ratu Wasti. Saya mau ganti karena ratunya nggak nurut perkataan raja. What a God's time gitu. Jadi ada pemilihan. Wow. Ada satu nama Esther si buangan. Tiba-tiba di dalam hidupnya after death. Dia tidak kekurangan apapun yang baik. Tuhan pindah dia dari reruntuhan, dari buangan masuk di dalam seleksi ini. 3 hal yang dikatakan di dalam perjalanan Esther. Ini adalah proses yang dia alamin. Yang saya rasa kita semua, kalau kita bilang kita tidak akan kekurangan apapun yang baik. Kita adalah orang-orang yang seeking God passionately. Hal pertama, kita harus mengakui bahwa kehidupan kita adalah kehancuran. Ini dulu hal yang pertama. Kehancuran. Apa artinya? Di Esther 2 ayat 8 dikatakan, setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Esther pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Saya mau boldkan di sini bahwa masuk ke dalam istana raja. Was taken. Jadi ada satu hal yang terjadi di Esther. Dia adalah orang buangan. Dia tidak punya ibu, tidak punya anak dan dia sangat gak dianggap dan dia budak. At God's time dia masuk ke dalam istana. Was taken. Esther mengalami tragic background. Dia bukan orang yang hebat-hebat banget. Tapi satu hal kalau kita lihat dalam perjalanannya. This ruin, kehancuran reruntuh ini akan menjadi kemuliaan. The trauma akan menjadi the triumph. Ini yang dialamin Esther Bapak Ibu. Jadi satu hal waktu kita bagaimana sih to have a passionate seeking God. Kita harus percaya dulu bahwa we are all ruined. Kita semua broken. Kita semua hancur. Kalau itu didasarkan bahwa yes, it is, we are broken. Akan timbul kerinduan. Tapi kalau kita nggak pernah ngerasa bahwa kita broken, kita hebat, kita oke-oke aja, you will not seeking God desperately. Ini yang dialamin oleh Esther karena Esther itu tuh bener-bener rasa dia nggak layak, dia budak, nggak penting banget. Kok bisa-bisanya waktu pada saat itu dengan waktu Tuhan si raja udah mau ganti ratu yang lain. Dia masuk.
Dan dia dibawa masuk, was taken. Ini prosesnya Bapak Ibu. So, let the rune selalu ada di dalam kehidupan kita. Let the rune always come in our life. Izinkan kehancuran itu ada di dalam hidup kita. Ada kesaksian Kena ya. Kena minggu lalu kan persembahan ya. Terus terang saya udah berapa kali bilang ini pasti karena mama. No. Mereka tuh gereja punya namanya core team. Aku tuh di luar core team. Core team ini anak-anak muda. Friska, Mario, Rahman. Mereka yang selalu berembuk nih. Siapakah yang ini, siapakah yang ini. Oh mama ini kan, no be not because of me. Tapi waktu saya lagi di luar negeri dia WhatsApp. Dia screenshot deh tuh. Screenshotannya Mario ya. Hey bisa doa persembahan. Terus I say like this. Saya gak pernah bilang loh harus. No. Kalau gak siap juga gak apa-apa. Gak berdosa. So what do you say? Mom, ini menurut saya perkataan yang I really touch. Ini one of the example ya. If you started from rune. Aku gak bakal mah walaupun I'm not ready untuk persembahan. It makes me 2 weeks from now I cannot sleep. Ya terserah deh ya. Gak usah gitu sayang. Mama aja kalau pagi-pagi itu ada WhatsAppnya Om Nino gak dibuka dulu. Aduh. Sharing firman cing. Oke bro. Siap. Tidak siap beritakan. Udah gak enak body tuh. Mom, how can I say no untuk persembahan katanya. Aku tuh harusnya Down syndrome mah. Wow. Aku tuh diem dan nangis gitu. This is I know. Everything has to start from the brokenness. Betul kan? Ini anak kecil loh. Nggak gue ajarin beneran. Nggak. Aku nggak mau parno gitu. Banyak banget ya. Anak pastor tuh jadi begini. No. Kita buat anak kita real. Mereka jatuh, mereka bangun. Walaupun anak pastor nggak apa-apa. Mereka harus ngelewatin kehancuran. Jangan dikotakin, difragilin, disterilin. No. Banyak anak saya sih 3-3-nya hancur. Lala lucu-lucu lah. But dia bilang gitu. I think mom, terserah lah mah. Kecuali firman, baca firman, kecuali membagikan firman, oh itu masih lama sayang. Enggak sampai situ, don't worry. Enggak, it will be another 10 years. Udah tenang aja. Aku tuh harusnya Down syndrome mah. Masa I cannot say thank you to God kalau dia mau pakai aku gitu. Then this is always my prayer in the morning, use me. Jadi itu salah satunya gitu. Jadi ini yuk. Jadi kalau kita tuh seneng banget melayani. Kita seneng banget membagikan firman. Kita seneng banget nolong orang. Remember your rune. Ayo dong. Nggak ada di sini yang sempurna, hancur. Baru di situ muncul kerinduan. Iya nggak? Jadi benar-benar saat different ya. Kalau kita hancur, we have to come to repentance, pertobatan. Jangan, nah ini dia. Kita hancur, kita jadi orang yang self pity. Tahu self pity apa? Begitu tahu kehancuran kita, we blame. Itu self pity. Why? Saya begini nih soalnya. Keluarga saya begini soalnya. No. Waktu kita hancur, ini dia sikap hati yang perlu. Esther itu hancur loh. Tapi dia gak mau jadi orang yang selfie. Saya tuh buangan, saya tuh budak. Aduh bapak ibu saya udah meninggal. Gak ada yang memperhatikan. No, dia tidak self pity. I believe she is a very strong girl. Tapi
Dia tahu, because gua hancur, I have to desperately seeking God. Ketergantungan. Waktu kita tahu bahwa kita nih nggak ada yang bilang bahwa nggak pernah lemah, nggak pernah letih, nggak pernah terjatuh, always solid. Kalau kita ngomong begitu berarti kita lagi nggak beres. Atau kita lagi nyaman sama diri kita. Bener nggak? Firman Tuhan dikatakan di sini bahwa yes, brokenness, hancur, lemah, jatuh, itu terjadi. Yesaya 40 ayat 30 katakan begini. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang mencari-cari Tuhan mendapat kekuatan baru. Kenapa dikasih example-nya di sini adalah ini yang kasih tahu nih bapak saya. Waktu saya lagi sharing firman pagi-pagi. Nggak apa-apa Pak, letih lesu mah biasa. Broken aduh it's okay, ada ayatnya. Kenapa dikasih example-nya itu orang-orang muda dan teruna-teruna. Ternyata orang-orang muda itu pasti kuat kan. Nggak dibilang kakek-kakek letih lesu, enggak. Yang dikasih contoh ini adalah orang yang memang kuat. Teruna siapa? Teruna itu adalah tentara-tentara muda. Bayangin udah tentara muda lagi itu kata papa saya. Jadi kuat sekali dia Friska. Oh makanya teruna ya. Jadi ini mengilustrasikan begini. Guys, kalian boleh hebat. Kalian boleh kaya. Kalian boleh terkenal. Kalian boleh menjadi olahragawan. But pasti kalian mungkin letih, kalian mungkin lesu, atau kalian mungkin jatuh tersandung, hancur. So kita harus ngerti bahwa God allow ruin in our life. Jadi kita nggak ada self pity. Tapi justru karena kita tahu kita hancur, we have roh keberserahan. Mau cari karena nggak ada yang lain. Without you, I am nothing. Nggak bisa. Jadi let's our ruin itu bukan menjadi our self pity. Bukan menjadi our trauma ya. Seperti firman saya kemarin saya bilangkan. Trauma tuh emang sulit. Gagal lagi. Kita sharing di Komsel ya bro ya. Kita semua punya trauma kok. Kita punya trauma. Atau kehancuran itu enggak menjadi apa ya. Penuduhan. Blame it. Kalau kita masih punya sikap hati seperti ini dalam kehancuran kita nggak bisa masuk di dalam destiny Tuhan. Esther tuh nggak begitu attitude-nya, walaupun dia hancur. Ini dulu, kadang-kadang masalah kita tuh semuanya di kejiwaan Bapak Ibu. Iya nggak? Jadi waktu kita hidup di dalam kehancuran, whatever it is. Your past, your weakness, whatever it is. Jangan kita menjadi orang yang menyalahkan, menuduh, atau berputar-putar stronghold kita, ikatan kita adalah trauma kita. You have to know your identity in Christ. You are worthy for His love. Next slide-nya boleh. Suka tuh saya yang Bung Chris bilang. Tujuan Tuhan tuh cuma apa sih? Satu. Let God love you. Wow. Yuk kembali lagi berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Di dalam kehancuran ini sekalipun kita hancur, kita adalah orang-orang yang istimewa Bapak Ibu. Kita berharga di mata Tuhan. Tuhan itu punya spesial tujuan, destination for us. We are the masterpiece. Saya paling suka banget kalimat itu. Karena masterpiece itu Friska, nggak bisa niru-niru tiba-tiba jadi Ibu Meda. Atau enggak jadi Bu Mahda. No,
Bumahda. Atau enggak, Pika is Pika. Masterpiece for his destination. Esther is Esther. Dia diizinkan lahir dengan keadaan hancur, budak. Dia diizinkan untuk gak punya bapak ibu. But dia punya destiny untuk menjadi ratu dan memerintah 127 wilayah. Wow. Ini artinya bahwa benar-benar kehancuran itu cara kita melihat harus berbeda. Saya mau mengatakan pada hari ini mungkin Bapak Ibu ngalamin hal-hal kehancuran yang kayaknya, why Lord? Yuk ganti, not why Lord. Jesus love me. Let God love you. You are worthy to be loved. Hal yang kedua adalah kemurahan. Hal yang kedua adalah kemurahan. Firmannya baca ya, Esther 2 ayat 9. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya, Esther 2 ayat 9. Dan menimbulkan kasih sayangnya sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Saya bold di dalam ayat ini adalah menimbulkan kasih sayangnya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah favor. Dalam bahasa Inggrisnya ya favor benar. Kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-9 ya. She obtained his favor. From the ruin, Tuhan ngerti kehancuran kita. But satu hal yang terpenting dalam setiap kehidupan kita, mulu-mulu karena kasih karunia. Benar gak? Only by the grace of God. Kita butuh kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Karena kita adalah ruin. Kita semuanya adalah orang-orang yang broken. Waktu kita mengalami kemurahan, seperti apa yang Esther lakukan, yang alami. Kemurahan Tuhan itu empower your dream. Betul gak? Seorang yang hancur, budak, gak punya bapak ibu, gak punya anak, diangkat juga sama orang yang banget. Was taken ke istana. Empower your dream. Siapa sih? Kebayang gak sih kita? Budak tiba-tiba bisa jadi ratu loh. Esther itu mengalami kemurahan Tuhan. Supaya at the end, kenapa Tuhan itu selalu kasih tahu bahwa engkau akan hidup dari satu kasih karunia ke kasih karunia yang lain. Karena kerinduan Tuhan tuh cuma satu. Kehidupan kita tuh bukan cerita Friska. Bukan cerita Pak Nino. Tetapi kehidupannya adalah cerita Yesus. Bukan gue loh. Kemarin di Komsel kita lagi ngomongin mengenai kemurahan ya. Waktu di perjanjian lama gak ada satupun tuh kemenangannya yang tiba-tiba perjalanan bangsa Israel ya. Gak ada satupun loh yang tiba-tiba itu karena kehebatan atau usaha mereka. Turun mana, tiang api, tiang awan, jalan di belakang kebelah. Lagi perang-perang Yosafat, tiba-tiba musuh saling babak belur perang-perangan, mati sendiri, ditinggalin tuh harta-harta. Selalu Tuhan yang berperang. Kita butuh kemurahan Tuhan Bapak Ibu.
Karena kemurahan Tuhan itu empower our dream. And kemurahan Tuhan itu brings promotion in our life. Kalau dilihat nanti baca ya, cerita Esther ini bagus loh. Saya baca-baca terus gak tahu kenapa aneh bulan ini tiba-tiba saya bilang baca Esther. Sampai yang ayat ke-10 tuh banyak banget. Tapi ini baru ayat yang Esther 2 nih baru masalah mau diangkat loh. Di berikut-berikutnya itu tuh sering banget dia dapat kemurahan. Betul kan? Karena selalu tuh kalau kemurahan tuh dalam bahasa Indonesianya timbul kasih sayang raja. Timbul kasih sayang raja. Timbul kasih sayang raja. Banyak banget. Apalagi nanti benar-benar battle waktu dia menjadi ratu. Banyak keputusan-keputusan yang akhirnya dia dipercaya. Ini dia ngalamin banget bagaimana dia tuh dipromot. Raja mendengar. Raja mengabulkan. Raja berkenan. Raja mempercayai. Jadi ini yang namanya the spirit of influence. Hidup saya nih dari urusan kerjaan, mungkin sampai sekarang juga kalau saya bisa begini nih ini karena kemurahan aja saya ditemuin orang tepat. Bener gak? Waktu di kantor, kebetulan ada nih bekas orang kantor saya, Standard Charter, Brother Omar. Saya tuh hanya kemurahan Tuhan dengan apa? I have the spirit influence. Disukain. Betul, ya terserah lah mau disukainnya kayak gimana. Disukain bos, ikut-ikut diangkat, ikut-ikut dibawa, ikut-ikut gitu aja. Itu namanya kemurahan Tuhan. Benar gak? Empower your dream and bring a promotion. Ini yang dialamin oleh Esther. Tapi kalau kita lihat kemurahan, Esther itu adalah orang yang taat. Jadi gak bisa yang namanya grace itu menjadi cheap grace. Betul gak? Apa yang menghalangi kemurahan Tuhan Bapak Ibu? It's our sin. It's our pride. And also it's our ketidaktaatan. Memberontak. Enggak tunduk. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan begini. Ini kalau kita benar-benar emang humble ya. Itu ada kemurahan Tuhan. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. God resist the proud but give grace to humble. Kalau hari ini kita merayakan pemilihan daripada Bapak Presiden kita yang terhormat. Pelantikan ya, pelantikan. Ada satu kalimat tadi suami saya bilang di mobil. Gila ya, 3 kali loh. Tapi ada satu kalimat yang menurut saya it's so biblical. Saya diproses untuk rendah hati. Nyampe tuh. Ya. Berdoa selalu buat Indonesia Bapak Ibu. Kita melewati pemerintahan yang baru. Tapi kalau memang beliau melewati proses untuk rendah hati. Tuhan akan memberikan God grace. Amin. Amin. Jadi pribadi Esther itu kalau saya baca ya. Kenapa dia tuh mengalami dari satu kasih karunia ke kasih karunia lain. Dia punya kerendahan hati. Kenapa dia punya kerendahan hati? Karena dia tahu banget dia itu datang dari kehancuran. Jadi gak ada yang bisa dia megahkan. Itu dulu yuk terus yuk, terus yuk, terus yuk. Know that we are broken. Dia punya roh penundukan. Jadi ternyata ratu sebelumnya tuh kenapa dipecat? Karena memberontak sukanya. Nanti baca deh. Tiba-tiba dia disuruh raja, dia bilang saya tidak mau. Lah, terus raja marah, dia bilang lah ini kan perempuan ya. Kalau dia menunjukkan sebagai ratu dia memberontak.
Bagaimana dia sebagai istri, ini akan berpengaruh nih sama seluruh wanita di dunia. Dia bilang gitu. Nah cewek-cewek, ibu-ibu, yuk belajar submission sama suami. Saya pun masih belajar, saya masih belajar jauh. Saya ngomong begini bukan saya sempurna, saya masih belajar. Karena that's the reason kenapa si raja itu ganti Ratu Wasti. Berontak, gak mau, saya gak mau datang. Ganti katanya gitu. Nanti gimana istri-istri kalau punya perempuan pemimpin begini contohnya kata gitu. Makanya Esther kan masuk kan. Masih raja juga ngeliat kan. Jadi saya pikir oh berarti nih Esther nih punya roh penundukan nih. Sama Esther punya roh ketaatan. Buktinya ada puasa Esther ya. Waktu dia lagi ada di dalam ratu nih. Dia punya pergumulan, battling lagi mau ngambil suatu keputusan. Apa yang dia suruh? Puasa semua. Taat. Dia gak, di dalam ayatnya dia gak pernah dilihat dia berdoa dia. Tapi saya yakin banget. Bahwa karakter Esther itu adalah kerendahan hati. Ketaatan sama penundukan. Dan favor of God mengikutinya. Amin. Kadang-kadang kita tuh we have to believe ya bahwa hidup ini kita terbatas. Konfirmasi tadi Brother Hizkia. Persembahan. I don't know God, but you know. Minggu ini kita mengalami suatu kedukaan cita yang sepertinya kita hanya mau berteriak I don't know. But God knows. Salah satu pekerja kita yang setia Ibu Cynthia. Kalau lihat mungkin ada ya jemaat yang belum tahu tapi saya yakin sebagian sudah tahu. Yang sering di depan nyalamin. Dia adalah pekerja kita yang setia. Ternyata Ibu Cynthia ini kembar. Hari Selasa dia kehilangan saudara kembarnya yang laki-laki. Serangan jantung. Selasa kami masih datang di rumah duka. Ya saudara kembarnya meninggal. Jumat malam tiba-tiba kakaknya juga meninggal Bapak Ibu. Waktu baca aja saya sampai wah capek hati saya Bu katanya gitu. But this is about I don't know God. But you know. Karena kita tahu when he reign. Kalau dia sedang memerintah. Dia meluputkan. Dia menyertai. Dia menyediakan. Biarlah kita selalu dalam keterbatasan kita. We don't know. But God know. Pengertiannya tidak terbatas. Pengertian kita terbatas Bapak Ibu. Biarlah waktu we don't know. Kita bersembunyi kepada Yesus. Engkaulah. Itu Mazmur 32 nih. Saya suka banget karena saya ngalamin peluputan yang luar biasa. Engkaulah tempat persembunyianku. Saat kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingiku sehingga aku luput dan bersorak. I don't know, he knows. Waktu kita bangun pagi, gak pernah pikir hari ini I am pain free, bebas, gak ada masalah, gak ada apa-apa, hidup gue bakal beres. Never think about that. Gak pernah kita pikir seperti itu. But yang paling penting itu adalah when we wake up, kita harus sadar bahwa we are the pain tolerance. Toleransi kita terhadap whatever lah. Hari itu kan mungkin kita mendapat cilaka, mendekat berita yang wadidaw. 3 hari yang lalu tiba-tiba aku benar-benar teriak karena ada berita yang menurutku I really don't know. And it happened. I don't know Lord, but you know. Increase your pain tolerance.
Kita nggak pernah bangun pagi bilang, I am pain free for today Lord. Siapa bilang? Bisa hari itu mengalami kekurangan, hari itu mengalami penindasan, hari itu mengalami ketidakadilan. Seperti waktu perjalanan saya kan. Itu perjalanan yang lucu. Jauh-jauh ke Eropa cuman buat bervirus. Lucu kan? Jadi saya maraton, kita bertiga nih. Maratoner nih diam-diam ya. Pak Daswar, saya, Pak Ray sama saya sendiri. Jadi kita daftar sebagai family. Holy Spirit, apa namanya? Holy Run nama timnya. Boleh loh elder, ya enggak? Hidup sehat. Jadi saya pergi deh bertiga. Baru nyampe 1-2 hari, oke baru 2 hari ya. Terus melatihan pagi-pagi lari hujan. Sampai di kotanya suami saya bilang, baru nyampe nih, baru tidur semalam. Badan saya gak enak ya. Wah. Dia ini adalah orang yang sangat tahu tubuhnya, jadi gak usah cek-cek lagi. Bagaimana bener enggak, udah. Iya enggak? Gak beres nih badan gue. Udah deh, karena kita masih, jadi race-nya tuh hari Minggu ya. Karena kita masih punya 1 hari, dia bilang kamu aja yang jalan-jalan, aku istirahat. Jadi saya jalan-jalan lah sendiri. Tapi saya telepon-telepon semakin tidak enak katanya gitu. Waduh, mati nih gua. Gimana nih gitu kan. Terus semakin lagi. Tapi kita sempet, dia gak pergi makan gak apa, saya bawain. Semakin gak enak. Besok kalau gak enak, saya gak mau lari. Oh iya gak apa-apa. Taunya di hari lari dibuat enak. Lucu ya Tuhan ya. Gak lucu kalau kata dokter virus saya itu gak lucu katanya. Rada-rada ini sih nekat. Enak Ray. Semua nanya pokoknya udah pengen konfirmasi banget. Kakak saya juga udah hot banget doa. Dalam namanya bir, kayak enak. Aduh kita tuh emang manusia ya lucu banget ya. Beres. Lari lah dia 42 kilo bayangin tuh. Tapi saya udah bilang. Jangan lari seperti yang kamu mau. Walaupun curi-curi dikit saya tahu udahlah terserah. Akhirnya dia finish dengan bukan targetnya tapi it is okay. But setelah hari itu hari Minggu dan sampai pulang badannya tidak enak terus. Seru ya? Tidak enak, semakin hari semakin parah. Ada 1 hari kita ke Iceland yang hanya gunung sama saya. Gak ada yang lain. Rumah sakit aja saya gak lihat. Mungkin kalau yang pernah ya. Gunung. I don't know God. But you know. Ayat ini saya omongin terus. Engkaulah persembunyian. Engkau menjaga dalam kesesakan. Engkau mengelilingi sehingga aku luput dan bersorak. Tartur. Tapi akhirnya saya pikir gini. Udah ya. Bagus juga gue gak tahu ini sebenarnya terjadi apa sih di tubuhnya. Taunya tiba-tiba pas udah mau pulang nih, udah mau pulang. Dikasih bener-bener hari udah mau pulang. Tanggal 4 kita pulang rada cepetan. Karena pikir ya udah tambah cocok deh emang harus pulang cepet emang gak enak. Tiba-tiba bener-bener mau ke airport. Badanku enak yang. Aduh Tuhan lucu-lucu banget ini. Saya sih ketawa ya. Lucu-lucu nih kadang. Gue bilang tenang ini lucu nih gue bilang gitu. Maksudnya lucu juga biar ada kesaksian ternyata. Bener gak? Ya kalau cuma dikasih, aduh seneng banget deh kemarin tuh lagi mau beli ini dapat loh. Kan kita kok traveling gitu ya. Enak banget loh ngomong ini. Itu kemurahan, ya emang kemurahan. Tapi saya juga belum sadar, saya sadarnya tuh pas pulang. Dia sehat tapi hari Selasa begitu dia nyampe saya bilang periksa ke dokter Adityo, dokter virus. Saya udah tahu itu virus karena obatnya itu pain tolerance-nya cuman Advil, ibuprofen. Gak ada yang lain. Begitu dia minum ibuprofen aman. Terus tapi muncul lagi. Ternyata Adityo bilang, kamu kena virus. Wah gila pak, wah gila pak. Gitu-gitu terus dia. Bapak lari, wah gila pak katanya gitu. Lama tiganya emang bener ya lebih baik I don't know but he knows. Kalau saya tahu kamu tuh kena virus yang bahaya banget. Kalau misalkan begini kamu bisa sesek, kamu bisa pingsan, kamu bisa gini. Itu gila loh. Bener ya? Kamu kena virus. Cek deh semuanya.
Darah semua gini-gini. Bisa kena di mana-mana Pak. Jadi bukan flu, virus. Terus saya dengar, ih gila ada dulu orang cerita. Baru nih kita baru ngerti ya. Gila dulu ada orang cerita virus ke Singapura aja sampai meninggal loh. Gitu kan. Oh iya kan langsung tak. Loh lebih baik I don't know deh dari kemarin. Terus pas dilihat ternyata semua nggak ada infeksi, darah baik, apa ada cuma fatty liver aja sedikit itu karena kecapean. Bisa. Jadi everything is good. Di situ saya bilang, Lord ini kemurahan. Nggak ke dokter, nggak ke rumah sakit, nggak ke apa. Cuman komat kamit firman. Ini kemurahan. Jadi kalau mau ngelihat kemurahan Tuhan, jemaat yuk. Tapi kan bisnis saya belum selesai. Tapi kan keluarga saya belum. No. Kalau kita hidup bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, kita pasti orang-orang yang bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Yuk. Jadi benar bahwa kita butuh kemurahan Tuhan Bapak Ibu. Hal yang terakhir adalah keharuman. Keharuman. Ayat Ester 2 ayat 12. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturannya. Bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian. 6 bulan untuk memakai minyak mur. Dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai. Serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Nah, keharuman. Kalau kita mau mengalami sesuatu tidak kekurangan apapun yang baik, kita harus jadi orang-orang yang harum. Karena keharuman itu, there is a power of perfume. Maksudnya gimana? Perjalanan Ester itu bukan gini ya. Oke. Waktu raja pilih dia, besok pagi dia jadi ratu. Enggak. Ini yang dialamin adalah 12 bulan dia dimurnikan dulu. Makanya dibilang di sini ayat ya, dirawat menurut peraturannya. Kalau kita mau jadi orang-orang yang harum dan punya kuasa, kita semua harus dirawat menurut peraturannya. Amin. Proses. Pemurnian. Pembaharuan karakter. Nah, cara ngerawatnya gimana? Ada prosesnya. Ada 2 proses yang dialami oleh Ester. Ini juga proses untuk kita. Prosesnya itu adalah rooting proses, boleh Jun? Dan mixing proses. Ini kalimat saya aja ya biar gampang. Pas aduh apa nih ya maksudnya gini. Pas mixing saya pikir mixing mungkin karena dulu sering ke bar ya. Kacau loh tadi pagi nih, aduh gimana ya jelasin jemaat biar gampang gitu. Karena ini kalimat ini terus terang sulit. Saya juga bukan pendeta, maaf ya Pak Steve ya. Kalau ada kesalahan, tapi this is my revelation. Ini apa sih maksudnya masukin terus minyak wangi lagi. Tapi this is what I got. Ini seru nih. Jadi ada 2 bagian. 6 bulan pertama dia itu dimasukkan dengan memakai minyak mur dulu. This is rooting process. Minyak mur itu apa sih sebenarnya Bapak Ibu? Waktu saya baca. Ternyata fungsi minyak mur ya. Mengurangi inflamasi. Menambah immunity. Mempercepat pemulihan. Membersihkan. Mengawetkan. Harum yang akan diciptakan nanti. Nah, kalau kita bilang kita bisa awet, kita bisa endure, kita bisa tahan uji,
akarnya nih perlu diberesin dong. Bener gak? Makanya dikasih minyak ngur dulu. We have to do the rooting process. Nah ternyata mur ini kalau di dalam bahasa Hebrew bitterness. Artinya marah kan? Pahit. Jadi waktu saya renungkan bahwa kalau kita itu mau mengalami pemulihan atau recovery, akar ini mesti beres. Ganti akar pahit dengan berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Relate ya sama sharing-sharing kemarin ya. Betul gak? Ujung-ujungnya tuh base, working your base. Berakar dan berdasar di dalam kasih Kristus. Jadi si mur ini nih harus benar dulu, rooting prosesnya mesti benar dulu. Karena benar firman Tuhan itu bilang kita gak bisa ngeliat kasih karunia Tuhan kalau kita masih jadi orang yang berakar pahit. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi this rooting process is so important for us. Kepahitan, kegeraman, trauma, whatever it is lah. Saat kita ngelihat kehancuran kita itu in the negative side, itu harus diganti. Ganti sama you are worthy to be loved. Ini rooting prosesnya tuh harus benar dulu. Jadi 6 bulan dia dikasih minyak ngur. Bur. Baru proses mixing. Nah ini bartender nih. Iya. Apa 6 bulan diapain lagi? 6 bulan itu dia, ayatnya boleh dipasang. Di ayat yang tadi ayat berapa? Ayat 12 ya bro. Ya. Bahwa dikasih tahu di sini. Oke. Dikasih minyak kasai. Serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Aneh ya. Jadi minyak kasai serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Gak dikasih tahu loh wangi-wangiannya apa. Misalkan nih, minyak kasai dan kembang bunga rose. Minyak kasai dan lili. No. Jadi minyak kasai itu adalah minyak ramuan khusus yang hanya ada di istana itu. It's a special oil. Dimixing dengan minyak lain-lain wangi-wangian perempuan. Saya mau kasih tahu minyak kasai is your Holy Spirit. Khusus Tuhan itu berikan sebelum Yesus pergi. I give the Holy Spirit to you. Hanya untuk orang-orang yang percaya. But akan dimixing dengan minyak lain-lain wangi-wangian perempuan. Kenapa dia nggak mention minyak ini spesifik? Karena kita semua itu punya wewangian masing-masing Bapak Ibu. We have our aroma. Ibu Meda ini aromanya si aroma bla 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 bla. Ibu Koh Daniel aromanya adalah bla 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 bla. But Tuhan itu mau bagaimana? Waktu kita lahir baru, waktu kita hidup bersama dengan Roh Kudus, the oil of Holy Spirit, wangi-wangian kita harus tercampur. Sehingga wangi kita adalah wewangian Kristus. The perfume of love and hope. Jangan jadi orang apek. Saya paling suka tuh kalau ngomong gitu. Apek.
Ayo anak muda, jangan jadi apek. Ayo, dimanapun berada, apa kita udah benar-benar di mixing yang benar? Apakah kita memberikan wangian seperti Esther? Di mana dia berada, wow, she has a courage. Di mana dia berada, people find a love. Di mana dia berada, she have a confidence. This is the mixing proses. Wangi-wangian apa yang ada di dalam tubuh kita sekarang? Udah jadi wewangian Kristus enggak? Iya enggak? Jangan akhirnya kita apek dan akhirnya kita ditolak. Betul enggak? Seperti Paulus kasih ilustrasi itu. Waktu dia lari, karena saya juga baru lari. Urusan lari itu cuma satu. Waktu saya lari, hendaklah ini ternyata ada di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 26. Larilah dengan tujuan, berlatihlah, kuasailah dirimu, sehingga engkau waktu memberitakan Injil tidak ditolak. Kenapa kita sering ditolak? Karena kita apek. Yuk, katanya jemaat Kenisa loh, seneng banget ke komsel. Waduh, kalau memuji lagu pujiannya luar biasa. Are we bring it the fragrance of Christ, Bapak Ibu? Betul nggak? Are we bring it the fragrance of Christ? Jadi kalau dibilang passionately seeking God, saya mau mengingatkan kembali 3 hal. Seperti urapan Esther. Passionately seeking God. Hal yang pertama, apakah kehancuran kita sudah menceritakan kemenangan dan kemuliaan Tuhan? Hal yang kedua, kemurahan Tuhan. Akhirnya kita mau mengatakan bahwa hidupku adalah cerita Yesus. I live from grace to grace. Dan hal yang ketiga, apakah Roh Kudus udah mixing rightly with us? Apakah kita mau dimurnikan, kita mau diproses sehingga at the end kita menjadi orang-orang yang selalu mengalami kewangian Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, lebih lagi mencari Tuhan. Pasti kita tidak akan kekurangan apapun yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Thank you Lord, terima kasih untuk hari ini. Tuhan reveal us more, mix us Lord, terus molding Tuhan. Karena hari-hari ini semakin sebentar gak lama, biar kami semakin jemaat pergunakan hari-hari ini dengan baik Tuhan. Sehingga kami sampai di dalam destinasi Tuhan seperti Esther Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kiranya urapan Esther ini turun untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Untuk kami selalu aja mencari Engkau lebih lagi sungguh-sungguh. Sehingga kami menjadi orang-orang yang membawa wewangian Kristus. Thank you Lord, in Jesus mighty name we pray. Haleluya, amin. Siapa diberkati pada pagi hari ini? Luar biasa, kita semua diberkati ya. Amin. Terima kasih Bu Friska Rodim Pandey yang sudah memberkati kita melalui firman Tuhan. God is good. Kalau kita lagi di proses kehancuran, bersyukur aja. Karena itu tandanya kita akan mengalami kemurahan Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mengalami kemurahan Tuhan, terus bersyukur. Nanti kita akan menjadi wewangian untuk Kristus. Wow, thank you. Bapak Ibu sekalian, yuk sekali-sekali kita di gereja kita yang di GPIB, HKBP dulu ya, gereja-gereja Protestan kita ataupun Katolik juga ada yang namanya pengakuan iman rasuli.
Ya, pagi hari ini kita akan bersama-sama juga membaca pengakuan iman rasuli kita. Amin. Yuk supaya kita lebih mengerti lagi dasar iman kita itu. Dasar iman kita sebagai orang-orang percaya. Tolong dong. Yuk, Bapak Ibu sekalian saya undang kita berdiri sama-sama. Bisa kebaca ya? Ya. Yuk kita berdiri sama-sama. Kita baca pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pengakuan iman rasuli kami. Kami percaya bahwa apa yang sudah kami baca, kami terima dan kami teguhkan, kami percaya sebagai iman percaya kami. Dari Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Dan itu menjadikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar pada pagi hari ini. Dimulai dari kehancuran. Dan akan membawa kami kepada kemurahan. Dan kemurahan akhirnya membawa kami kepada wewangian untuk Kristus. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Friska yang sudah menjadi penyalur berkat. Aku berdoa memberkati Ibu Friska, Pare, anak-anak mereka, Keisha, Kefas, dan Kenara. Pakai Tuhan keluarga ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Bapak, pada kesempatan yang sama ini aku berdoa bersama dengan jemaat. Kami bersatu hati. Kami memberikan kekuatan kepada saudara kekasih kami, Cynthia. Bapak yang baik, kedaulatan Tuhan nggak bisa kami mengerti. Tapi kami mau katakan, Tuhan Engkau berdaulat dan Engkau tahu apa yang terbaik. Kami hanya mengatakan ya dan amin kepada setiap keputusan Tuhan. Aku berdoa berikan kekuatan, penghiburan kepada keluarga besar. Dan biar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam kehancuran mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam kesempatan yang sama Tuhan, kami mau bersyukur hari ini kami punya presiden yang baru lagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memberkati presiden kami yang lama. Terima kasih untuk Pak Jokowi, 10 tahun Engkau sudah memakai dia menjadi berkat untuk bangsa dan negara kami. Tuhan banyak keluar biasaan yang dia lakukan, tetapi banyak juga kelemahan-kelemahan yang ada padanya. Kami berdoa Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Jokowi yang sudah Engkau pakai selama 10 tahun. Dan kami berdoa, biar penyertaan Tuhan di masa purna tugasnya, Tuhan pakai lebih heran lagi, dimanapun Tuhan utus, biar keluarga ini dipakai menjadi berkat untuk Indonesia. Dan secara khusus kami berdoa untuk Bapak Presiden kami yang baru, Bapak Prabowo. Tuhan kami berdoa memberkati Bapak Prabowo dan Pak Gibran sebagai Wakil Presiden. Biar mereka menjadi pemimpin kami yang takut Tuhan. Kami mendukung mereka, kami menyokong mereka supaya mereka boleh membawa kami, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju lagi, lebih maju dan lebih hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Pak Prabowo sudah mengatakan yang luar biasa, 3 tahun dia dibentuk untuk bisa hidup rendah hati. Dan itulah kunci keberhasilan. Apabila kita hidup rendah hati, maka Tuhan Engkau berkenan dan Engkau akan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota MPR, DPR, kepolisian, tentara, semua Tuhan. Tuhan berkati bangsa negara kami ini. Kami berdoa, biarlah di bawah kepemimpinan Pak Prabowo,
bangsa ini akan semakin maju, semakin diberkati, dan semakin hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Thank you Lord, kami akan pulang dari tempat ini, kami mau menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk kita angkat tangan, tengadahkan muka kita ke atas, dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biarlah roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Aku berdoa biar tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Shalom, Tuhan berkati, jadilah wewangian untuk Kristus dalam kehidupan kita. God bless. I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revives in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. So let the ruin come to life in the beauty of your name, blessing up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. So let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes. God, forever you reign, and my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever, and forever I'll sing. Happy Sunday, Jumat Kanisah yang dikasih oleh Tuhan. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.